Cara ternak jangkrik yang efektif. Jangkrik merupakan salah satu serangga yang sering dijadikan pakan burung, ikan, dan reptil. Permintaan akan jangkrik seiring dengan naiknya minat untuk memelihara burung, ikan, dan reptil. Cara ternak jangkrik cukup mudah dilakukan, baik untuk skala kecil maupun besar. Sebelum membahas tentang cara ternak jangkrik, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu jenis dan sifat binatang ini. Nama ilmiah jangkrik adalah Gryllus sp, termasuk dalam keluarga Grylidae. Menurut catatan, terdapat lebih dari 1000 spesies jangkrik yang hidup di daerah tropis. Di Indonesia, setidaknya sudah dikenal ratusan spesies jangkrik. Namun belum semuanya terpetakan secara lengkap. Jenis spesies yang banyak dipelihara untuk ternak jangkrik komersial adalah Gryllus mitratus dan Gryllus testaculus. Selain itu masih terdapat jangkrik yang diternakkan untuk tujuan lain seperti hobi dan hewan aduan. Jangkrik merupakan hewan herbivora. Di alam bebas, serangga ini memakan daun-daunan muda seperti rerumputan. Dalam lingkungan budidaya, bisa diberi pakan sayuran hijau yang banyak mengandung air seperti sawi, bayam, selada, mentimun, dan daun pepaya. Persiapan kandang. Langkah pertama untuk memulai ternak jangkrik adalah menyiapkan kandang atau tempat budidaya jangkrik. Kandang untuk ternak jangkrik bisa dibuat dari berbagai bahan seperti kardus, papan, atau tripod. Berikut ini contoh pembuatan kandang jangkrik dari kayu dan kasar. Desain kandang untuk ternak jangkrik kotak seperti peti bisa terbuat dari papan atau triplex. Berikut gambaran kandang jangkrik kotak tunggal. Kotak terbuat dari papan atau triplex dengan tulang dari kayu kaso atau kayu reng. Ukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 hingga 40 cm. Gunakan lem pada setiap sambungan dan sudut peti. Gunanya agar jangkrik yang baru menetas tidak keluar lewat celah sambungan. Ukuran jangkrik baru menetas sangat kecil. Permukaan bagian atas harus bisa dibuka tutup dengan menggunakan engsel. Pada sisi muka dan belakang diberi lubang ventilasi. Ukuran lubang ventilasi 50 x 7 cm, posisi lubang sekitar 10 cm dari atas. Ventilasi ditutup dengan kasa kawat ukuran halus agar jangkrik kecil tidak bisa kabur. Pada sisi pinggir diberi celah atau cantelan untuk pegangan. Gunanya untuk memudahkan mengangkat atau menggeser peti. Pada sekeliling sisi bagian dalam, kira-kira 10 cm dari atas, berikan isolasi plastik. Gunanya agar jangkrik tidak merayap ke atas. Pasang kaki-kaki pada keempat sudut peti, kira-kira tingginya 10 cm. Keempat kaki-kaki tersebut nantinya diletakkan pada mangkung yang diisi air atau cairan lain. Gunanya untuk mencegah hama seperti semut masuk ke dalam kandang. Kandang jangkrik juga bisa dibuat bersusun, misalnya 3 susun untuk menghemat tempat dan efisiensi budidaya. Kandang jangkrik sebaiknya diletakkan di dalam ruangan yang gelap, tidak terkena sinar matahari langsung. Selain terlindung dari sinar matahari langsung, ternak jangkrik juga membutuhkan ketenangan. Sebaiknya pilih ruangan yang memiliki angin cukup, gelap, jauh dari hiruk-pikuk dan lalu lalang pergerakan manusia. Persiapan bibit jangkrik. Seperti sudah diuraikan sebelumnya, bibit untuk ternak jangkrik yang biasa diternakkan dari jenis Gryllus mitratus dan Gryllus testaculus. Bibit bisa dibeli dari toko pakan yang menyediakan pakan hidup. Sebenarnya jenis jangkrik lain bisa juga diternakkan. Ada beberapa spesies yang memang sulit atau lambat berkembang biakannya.
Bibit atau indukan ternak jangkrik sebaiknya didapat dari tangkapan alam. Atau kalau sulit, sekurang-kurangnya bibit jangkrik jantan didapat dari alam. Karena biasanya indukan jantan hasil tangkapan alam lebih agresif. Ciri-ciri calon indukan jangkrik: sungut atau antena masih panjang, seluruh anggota badan masih lengkap, bisa melompat jauh dan gesit, badan berwarna mengkilap. Jangan pilih jangkrik yang bila dipegang mengeluarkan cairan baik dari mulut maupun duburnya. Induk jantan mengeluarkan derikan yang keras. Permukaan sayap atau punggungnya bergelombang dan kasar. Induk betina ada ovipositor pada bagian ekornya. Ekornya ada 3 bagian tengah merupakan ovipositor. Ukurannya besar. Cara membedakan jangkrik jantan dan betina yang paling mudah adalah melihat ekornya. Jangkrik jantan hanya memiliki 2 helai ekor, sedangkan betina terlihat memiliki 3 helai ekor. Sebenarnya ekor bagian tengah adalah ovipositor. Cara ternak jangkrik. Kondisi kandang untuk ternak jangkrik harus memperhatikan tingkat kelembapan dan binatang pengganggu. Kelembapan harus terus dikontrol, terutama saat musim kemarau. Untuk menjaga kelembapan bisa dilakukan dengan penyemprotan atau menutup kandang dengan karung goni basah. Musuh atau hama ternak jangkrik lumayan banyak, diantaranya tikus, kecoa, semut, dan lada-lada. Selain itu, jangkrik bisa menjadi kanibal bila ketersediaan makanan dalam kandang tidak mencukupi. Mengawinkan jangkrik. Tempat untuk mengawinkan jangkrik sebaiknya terpisah dengan tempat pembesaran anakan. Kondisi kandang untuk mengawinkan sebaiknya dibuat agak mirip dengan habitat jangkrik di alam. Dinding kandang bisa diolesi tanah liat, semen putih, serta diberi daun-daun kering, seperti daun jati, daun pisang, atau serutan kayu. Jangkrik yang akan dikawinkan harus berasal dari spesies yang sama. Bila indukan jantan dan betina berbeda spesies, perkawinan tidak akan terjadi. Untuk mengawinkan jangkrik, masukkan indukan betina dan jantan dengan perbandingan 10:2. Dalam kandang perkawinan, siapkan bak pasir atau tanah sebagai tempat peneluran. Selama masa perkawinan, jangkrik jantan akan mengeluarkan suara derik terus-menerus. Jangkrik betina yang telah dibuahi akan bertelur. Telur biasanya diletakkan dalam pasir atau tanah. Selama masa perkawinan, jangkrik harus mendapatkan asupan pakan yang cukup. Contoh pakannya kubis, sawi, kangkung, bayam, daun pepaya, dan jenis sayuran hijau lainnya. Buang pakan yang tersisa setiap hari, jangan sampai pakan membusuk di dalam kandang. Beberapa peternak ada yang memberikan ramuan khusus bagi jangkrik yang sedang dikawinkan. Misalnya bekatul, tepung ikan, kuning telur bebek yang telah direbus dan dihaluskan, dan beberapa vitamin. Katanya agar telur yang dihasilkan bisa banyak dan berkualitas. Apakah hal tersebut efektif? Belum ada ujinya, hanya berdasarkan dari pengalaman beberapa peternak saja. Menetaskan telur. Telur jangkrik akan menetas setelah 7 hingga 10 hari terhitung sejak perkawinan. Maksimal 5 hari setelah induk betina bertelur atau sebelum menetas, pisahkan telur-telur tersebut. Hal ini untuk menghindari si induk memakan telurnya sendiri. Pindahkan ke dalam kandang penetasan telur yang juga sekaligus pembesaran anakan. Warna telur yang telah dibuahi akan berubah dari bening menjadi keruh. Setelah 4 hingga 6 hari biasanya telur menetas. Pada masa penetasan, kelembapan kandang harus terus dijaga dengan penyemprotan air atau menutup kandang dengan karung goni basah. Pemberian pakan. Setelah telur menetas, langkah selanjutnya adalah memberikan pakan.
Jangkrik yang baru menetas berumur 1 hingga 10 hari diberikan pakan ayam atau pur yang terbuat dari kacang kedelai, beras merah dan jagung kering yang dihaluskan. Setelah lewat 10 hari, anakan jangkrik bisa dikasih makan sayur-sayuran dan jagung muda. Selanjutnya pakan bisa ditambahkan singkong, mentimun, atau ubi. Pemeliharaan kandang. Penting untuk menjaga kandang tetap higienis dan bersih, serta terhindar dari gangguan hama. Hal lain yang perlu dijaga adalah kondisi kandang agar tetap lembab dan gelap. Selain itu tetap jaga agar makanan cukup tersedia, karena bila kurang jangkrik akan kanibal, saling memangsa di antara mereka. Buang pakan yang tersisa setiap hari jangan sampai membusuk di dalam kandang. Kandang yang baru dibuat sebaiknya dicuci dahulu, jangan sampai masih berbau vinil bila terbuat dari triplex. Caranya, lumuri permukaan kandang dengan lumpur sawah dan dijemur hingga kering. Periksa air yang ada pada mangkuk atau kaleng pada kaki-kaki kandang. Tambah atau ganti bila cairan sudah sedikit. Cairan yang digunakan bisa air, minyak tanah atau jenis cairan lain yang bisa mencegah hama masuk ke dalam kandang. Pemanenan. Ada 2 output yang bisa dipanen dari ternak jangkrik, yaitu jangkrik dewasa dan telur jangkrik. Telur jangkrik biasanya dijual lebih mahal dari jangkrik itu sendiri. Telur biasanya dijual pada para peternak jangkrik pembesaran. Ternak jangkrik sudah bisa dipanen setelah mencapai umur kurang lebih 30 hari, terhitung sejak telur mulai menetas. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.